pesertanya tidak hanya dari honorer yang kerja di instansi pemerintahan, namun P3K tenaga teknis ini bisa juga dari peserta yang background pekerjaannya itu dari swasta. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu daftarkan karena masih berpeluang banyak, terutama di luar Pulau Jawa. Saya pernah lihat itu formasinya masih banyak yang kosong kebutuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai pembukaan tenaga teknis untuk umum ya. Jadi tenaga teknis ini pesertanya itu bisa dari teman-teman honorer yang sudah mengabdi di instansi pemerintahan, atau pesertanya bisa jadi dari swasta ya. Misalnya pabrik, kemudian intinya dari swasta lah, perusahaan swasta gitu. Dengan memiliki pengalaman minimal 2 tahun, Bapak Ibu bisa mendaftarkan Bapak Ibu ke SSC-ASN. Nah, baik langsung aja. Ada hal yang perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya juga yang kemarin mendaftarkan istri saya untuk ikut P3K. Awalnya saya kira tenaga teknis ini khusus untuk peserta yang di lingkungan instansi pemerintahan. Namun saya coba-coba daftar, kemudian bisa memilih formasi juga. Nah, istri saya kebetulan background perusahaannya itu dari swasta. Nah, sekarang ini saya akan menyampaikan pengalaman saya atau sharing kepada Bapak Ibu. Jadi stepnya ya, sebelum Bapak Ibu melakukan resume atau unggah berkas, itu ada yang namanya pilih formasi ya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu itu masuk ke SSC-ASN dulu, halaman SSC-ASN. Kemudian Bapak Ibu lakukan simulasi pemilihan formasi. Jadi Bapak Ibu silakan mendaftar, tapi ketika Bapak Ibu ingin memilih formasi, saya sarankan Bapak Ibu itu simulasi terlebih dahulu untuk pemilihan formasi. Jadi jangan buru-buru memilih formasi, tapi harus disimulasikan dulu. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu misalnya pengen rumahnya deket tempat kerjaan dengan rumah Bapak Ibu itu pengennya satu kota misalnya. Nah, Bapak Ibu silakan cari kota yang cari formasi atau instansi yang dekat dengan kota Ibu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan P3 teknis dulu. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini untuk P3K tenaga teknis ini minimal D3 ya. Saya ilustrasikan ini S1, misalnya S1 ekonomi. Oh, S1 ya, sarjana maksudnya. Nah, di sini sarjana ekonomi kita pilih ini sebagai contoh ya. Misalnya sarjana ekonomi, kemudian Bapak Ibu cari. Misalnya Bapak Ibu pengen di wilayah Bandung gitu. Tempat kerjaan atau formasi yang Bapak Ibu pilih pengen di kota Bandung. Silakan sesuaikan minat Bapak Ibu. Jadi formasinya pengen yang apa dulu nih? Nah, misalnya dekat dengan dekat dengan rumah misalnya. Silakan Bapak Ibu nanti. Nah, ini udah ada banyak nih. Udah ada banyak formasi dan instansi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih. Semakin besar kebutuhannya, maka semakin besar juga peluang untuk lulus ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari seluruh Indonesia nih. Masih banyak, nanti kita cari lebih spesifik lagi tempat kita pengennya di mana. Nanti kita cari.
Nah, ini kan pencarian berdasarkan ekonomi ya, apa namanya, berdasarkan eh, ijazah S1 kita. Jadi usahakan ijazah S1 dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh instansi itu harus linier atau harus sama. Kalaupun misalnya tidak sama, ya otomatis Bapak Ibu tidak bisa lulus administrasi. Nah, di sini tadi saya mengetikkan ekonomi kan S1-nya. Nah, di sini karena pengen dekat dengan apa ya? Dekat dengan rumah, misalnya di satu kota. Bapak Ibu, contohnya misalnya saya rumahnya di Bandung. Ketikkan aja Bapak Ibu Bandung. Bandung, kemudian di sini sudah banyak filter ya, atau bisa Bapak Ibu lihat di bagian bawah. Di sini banyak instansi yang lokasinya di Bandung. Nah, untuk pendidikannya itu sesuai yang kita pilih tadi, yaitu lulusan sarjana ekonomi. Nah, untuk jabatannya, nah di sini instansi banyak banget nih. Mulai dari Kemenag, kemudian BNN, dan masih banyak lainnya ya. Nah, di sini untuk jabatannya itu macam-macam dan lokasinya itu lebih spesifik lagi karena kita mencarinya lokasinya dekat dengan rumah kita ya. Jadi misalnya di Bandung. Nah, di sini ada Bandung Barat, Bandung. Nah, di sini informasinya terlihat kebutuhannya. Nah, untuk umum ya, ini di Bandung juga 5 kebutuhannya. Ini sesuai ekonomi ya, sesuai ijazah yang kita pilih tadi. Tuh, untuk kebutuhannya itu 5, yang baru daftar 2. Jadi di sini lebih apa ya, enaknya lebih untuk P3K kali ini itu lebih transparan. Jadi sistemnya seperti CPNS tahun kemarin. Nah, di sini masih banyak. Tinggal scroll ke bawah, di sini ada kebutuhan 3. Nah, ini sarjana ekonomi ya salah satunya. Nah, untuk yang mendaftar belum ada. Dan masih ada lagi, sini kita lihat. Kita lihat. Nah, sini Bandung. Jadi masih banyak apa ya? Kebutuhannya banyak, pelamarnya sedikit gitu. Ini terlihat dari jumlah yang mendaftar nih. Untuk kebutuhan 5, pelamarnya 0, artinya belum ada yang mendaftar di sini. Nah, untuk jenis formasinya itu nanti jenis formasi umum. Ini bagi Bapak Ibu yang bekerja di luar instansi pemerintah. Nanti mungkin saya akan update lagi lebih detail mengenai formasi umum ini ya, P3K tenaga teknis. Jadi informasinya itu mungkin lebih sebelum lanjut ke tahap resume atau pengakhiran atau unggah dokumen pada halaman SSCHSN, Bapak Ibu baiknya simulasi pemilihan formasi dulu agar Bapak Ibu itu lebih matang ya, merencanakan formasinya di mana, kemudian instansi apa yang Bapak Ibu pengen, kemudian kebutuhan formasinya, pelamarnya juga. Jadi membuka peluang harapan lebih besar lagi untuk Bapak Ibu bisa diterima di P3K ini. Jadi intinya tidak hanya pesertanya tidak hanya dari honorer yang kerja di instansi pemerintahan, namun P3K tenaga teknis ini bisa juga dari peserta yang background pekerjaannya itu dari swasta. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu daftarkan karena masih berpeluang banyak, terutama di luar Pulau Jawa. Saya pernah lihat itu formasinya masih banyak yang kosong. Kebutuhannya banyak, pelamarnya sedikit gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Nanti saya akan update mengenai seputar P3K tenaga teknis ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.